Sip, come to materi fisika yang paling susah. Se apa ya? Semua bab sih, karena pemahaman fisika lo yang dari awal kelas 10, sebenarnya kan dinamika rotasi itu sebenarnya di kelas 11 awal banget. Itu butuh banyak hal di sini, bisa butuh momentum, karena kita nanti di sini akan kenal sama namanya momentum rotasi. Terus ada juga hukum Newton di sini. Terus lu juga akan kenal sama usaha energi di sini. Dan banyaklah si bab-bab sebelumnya yang memang lu harus kuasai dulu sebelum akhirnya lu bisa ke dinamika rotasi. Makanya gue sebut ini sebagai bab tersulit karena syaratnya banyak banget untuk bisa ngerjain soal-soal ini. Dan ya, basicnya ada dua intinya. Ada momen gaya sama momen inersia. Kalau lu udah paham tentang apa itu momen gaya, enak banget ke bawahnya. Sementara kalau lu udah paham momen inersia, sedikit disclaimer, bukan paham, tapi hafal. Karena di momen inersia tuh cukup banyak hafalan nanti di sana. Jadi kita start dari basicnya dulu. Kita kenal sama namanya momen gaya, atau kita sebutnya torsi. Jadi kalau kalian ingat dulu di materi kelas 10 ya, ada hukum Newton. Simbolnya F si gaya tuh. Ini kan gaya ya. Nah, si gaya ini itu konteksnya di hukum Newton kemarin-kemarin itu adalah gaya yang bikin bendanya bisa bergerak secara lurus atau lintasannya lurus. Gerak lurus. Semata-mata kayak ke kanan atau ke kiri, ke atas, ke bawah. Di satu sisi, momen gaya adalah gaya juga sama, tapi gayanya bukan bikin bendanya gerak lurus, tapi bikin bendanya berputar atau berotasi. Jadi dia adalah gaya yang bisa bikin bendanya berotasi. Ketika ada gaya yang bikin bendanya bisa berputar untuk berotasi, maka kita sebutnya sebagai torsi atau tau simbolnya itu. Yang rumusnya F kali R seperti yang gua kotakin warna merah. Paham betul di antara F sama R ini ada syarat gak tertulis, di mana F sama R-nya itu harus saling tegak lurus. Nanti gua akan ngajarin kalau nggak tegak lurus gimana dan apa yang harus dilakuin. Tapi pahami betul kejadiannya dulu. Jadi momen gaya itu adalah gaya yang bikin bendanya muter, seperti yang gue bilang tadi. Misalkan nih gue punya batang, di sini ada porosnya, dia itu bisa gerak naik turun seperti ini, kayak gitu. Jadi bayangin seperti demikian, terus akhirnya gue coba dorong di ujung sini, gaya, pakai suatu gaya, F misalkan. Apa yang terjadi sama si batang ini? Tentu dia akan muter, ngikutin arah gerakan si gayanya. Berarti dia akan muter ke sana, ke kiri. Atau kalau kita terusin, maka dia muternya ini berlawanan arah jarum jam, seperti itu. Jadi lu bakal banyak nemuin istilah berlawanan arah jarum jam sama searah jarum jam di sini. Ketika ini terjadi, ada gaya yang bisa bikin benda ini berputar, maka kita sebut dia sebagai torsi atau momen gaya. Dan yang harus diperhatikan juga adalah si gayanya itu punya jarak. Jarak dari gaya ke si porosnya itu kita sebut sebagai F. Yang mana itu adalah si torsinya yang akan kita cari. F kali R. Seperti itu. Dan sebenarnya ada aturannya, cuma aturan ini harus hati-hati ya, gak saklek. Ini sesuai sama sekolah. Kalian gurunya pengen apa aturannya. Tapi ya ini fleksibel banget sih. Jadi kalau misalkan si gayanya bikin bendanya bergerak searah jarum jam, berarti kan kalau searah jarum jam, ya bayangin lo aja. Kalau geraknya arah jarum jam kan berarti ke kanan sini nih. Nah, muter ke sini. Kalau berlawanan arah jarum jam kan berarti ke kiri muternya. Seperti itu. Sebagai contoh yang si benda yang pertama ini, dia kan muternya ke arah sini, ke kiri. Itu artinya kan dia berlawan arah jarum jam. Berarti si torsinya itu nilainya minus nanti. Min F kali R. Seperti itu. Itu penentuan gayanya. Kalau misalkan berlawanan, ya negatif. Kalau searah, ya positif. Tapi kadang ada guru yang bilang, oh kalau berlawanan dia positif, searah negatif. Itu nggak masalah ya, selama konsisten pemakaiannya, ya nanti nggak akan nimbulin masalah apa-apa. Kalau misalkan gayanya ada banyak, misalkan gue punya F-nya ke atas, sini F1 misalkan. Terus didorong ke bawah ada F2. Dan jarak masing-masing misalkan dari sini ke sini R1, dari sini ke sini, ini R2, ini R1. Kalau ada banyak gimana? Ya nggak apa-apa, tambahin aja. Sigma torsi, layaknya hukum Newton ya. Gaya kan bisa ditambahin karena dia vektor. Dan pahami betul positif negatifnya. Lu bayangin F1 kalau ngedorong ke atas, berarti dia bergerak ke berlawanan arah jarum jam. Itu artinya min torsi 1. F2 di satu sisi, dia akan bikin bendanya gerak ke bawah, muter. Itu artinya tambah torsi 2.
1 sama 2 itu sesuai sama istilah gayanya. Gaya 1 maka torsi 1, gaya 2 maka torsi 2. Nah, ketika lo breakdown si rumusnya, min F1 kali R1 tambah F2 kali R2. Seperti itu. Jadi pahami betul torsi itu adalah gaya yang bisa bikin bendanya gerak muter atau berotasi. Nah, tadi cerita gue dia harus tegak lurus nih antara F sama R. Kalau misalkan dia nggak tegak lurus, contoh nih, gue dorong nih di sini. Ini F1 lah, let's say gue cuma ambil satu gaya lah. Terus di sini ada sudut. Nah, antara F sama R-nya itu harus tegak lurus. Dan kalau lu perhatiin di sini, ini kan jaraknya dari sini ke sini nih, R-nya nih. Dia kan nggak tegak lurus. Maka apa yang harus lo lakuin? Ya proyeksi, betul. Maka karena arahnya ke kanan atas, maka proyeksinya adalah ke atas sama ke kanan. Yang ini F1Y, yang ini adalah F1X. Nah, pertanyaannya, mana yang tegak lurus sama si jaraknya atau sama si R-nya? Jawabannya adalah si F1Y, karena dia letter L sama si R-nya atau sama si jaraknya dan gayanya. Sehingga ketika lu ditanya torsinya berapa? Oh, berarti F1Y dikali sama R. Cuma karena arahnya muternya ke berlawanan arah jarum jam, maka dia negatif. Kayak gitu. Jadi pastiin betul siapa yang tegak lurus. Dan kalau belum tegak lurus, dan ciri-cirinya dia nanti ada sudutnya, itu artinya dia nggak, kita harus proyeksiin dulu seperti itu sampai akhirnya kita nemu mana yang tegak lurusnya. Itu ide utamanya adalah di situ. Jadi dua hal kemampuan yang harus lo pelajari. Pertama adalah tentang nentuin di gaya yang bikin bendanya muter adalah ada torsi. Terus kalau ada banyak ya tinggal lo tambahin dengan aturan positif negatif. Dan ide ketiga adalah lo harus paham kalau misalkan dia belum tegak lurus, silahkan tegak lurusin dulu seperti itu. Dengan proyeksi tentunya. Itu adalah bagian pertama, memahami tentang momen gaya atau torsi. Hal kedua yang lo harus pahami adalah yang kita sebut sebagai momen inersia di sini. Ya, di sini gue akan kasih tahu ini sangat hafalan sekali ya, teman-teman. Ada sekitar berapa yang harus dihafal ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hal yang harus dihafal. Hafal ini apa? Nah, ini kita lihat dulu. Jadi yang namanya momen inersia, dia itu sangat dipengaruhi sama bentuk benda. Jadi bentuknya kita akan perhatiin betul. Terus masanya berapa, sama jarak ke porosnya juga berapa. Seperti itu. Sama jarak ke poros. Kita perhatiin betul di sini, gue punya cerita di sebelah kanan. Kita punya partikel, ada partikel M1 sama M2. Dan cara ngitung inersia adalah rumusnya KMR kuadrat nih, yang gue kotakin merah. Nah, perhatiin betul si K-nya. Ini yang harus dihafalin sama kalian tuh. Jadi K itu adalah koefisien momen inersia. Itu berhubungan sama bentuk bendanya tadi. Jadi kalau misalkan bendanya berbentuk partikel, cerita si soalnya, maka partikel tuh K-nya nilainya 1, teman-teman. Sehingga pahami betul antara M1, terus ada M2 di sini, terus ada M3. Sekali lagi betul, di sini akan ada definisi yang nggak tertulis lah ya. Antara M sama R, bukan M-nya justru. Antara jarak R itu ke poros, dia harus saling tegak lurus juga. Oke, ini gue kasih contoh si M1. M1 letaknya di sini, R1 di sini. Porosnya ini batang merah yang gue gambarin. Itu artinya dia tegak lurus, maka dia punya inersia. Berarti inersia total ya, karena kan ada banyak di sini masanya. Nah, kalau di sini nggak ada positif negatif, jadi ya udahlah, nggak perlu lu masukin positif negatif. Jadi di sini inersia 1 ditambah inersia 2, karena di inersia 2 di masa 2 dia juga tegak lurus si R-nya. Ditambah, nah M3 ini nggak punya inersia. Kenapa? Karena dia sejajar. Ini M3-nya di sini, porosnya yang ini. Maka dia sejajar sama si porosnya, maka dia 0 di situ inersianya. Sehingga lu bisa nyari nanti MR1 kuadrat, M1R1 kuadrat, tambah M2R2 kuadrat. Nanti lu tinggal cari berapa nilainya. Pemahaman yang harus lu pahami tadi pertama adalah, ya kalau ada massa, partikel, kebetulan gue ngomonginnya, punya jarak ke porosnya dan saling tegak lurus, maka dia punya inersia. Tapi kalau sejajar, dia nggak perlu atau nggak ada si inersianya. Nah, yang pertama kalian harus hafalin itu adalah si K-nya tadi. Di sini ada tiga bentuk utama ya sebenarnya. Memang
bentuk lain ada nggak ya? Kayaknya jarang sih kalau levelnya SMA. Ini ada batang atau nama lainnya silinder pejal. Itu nanti ada 3 bentuk. Bentuknya adalah bisa si porosnya disimpan di tengah batang, atau nusuk si batangnya, atau disimpan di paling ujung si porosnya. Dan itu akan menghasilkan K yang berbeda nih. Kalau gue liatin di sini K-nya 1/12, K-nya setengah, K-nya 1/2 ml kuadrat. Nah, itu juga sih bagian ml sama mr kuadratnya ya, disesuaikan sama bentuknya. Silinder tebal berongga sama silinder tipis berongga, ini harusnya ada silinder pejal, kayaknya nggak gue masukin, tapi gue tambahin aja. Di sini kalian pahami kalau misalkan silinder tebal berongga itu berarti ada tebalnya dikit, maka nilainya atau agak rumusnya agak berubah dikit ya sebenarnya. Kayak gitu. Dan kalau silinder tipis berongga, ya K-nya nilainya 1 sebenarnya kalau dia tuh. Sehingga rumusnya cuma mr kuadrat aja. Jadi tinggal ganti si K yang di atas ini nih. Kayak gitu. Dan bola pejal, bola tipis, nanti sorry gue masukin dulu. Kalau silinder pejal tuh punya nilai besaran inersianya sama dengan setengah mr kuadrat kayak gitu. Jadi silinder pejal atau arti pejal itu adalah si pejal tuh berarti bayangin lu punya tongkat kayak tongkat gitu. Ini gue lagi ngejelasin arti pejalnya dulu. Pejal tuh artinya isinya penuh di sini, penuh di bagiannya. Jadi nggak bolong lah anggapannya. Kayak gitu. Itu arti dari pejal. Sip. Itu kalau silinder pejal dia setengah ya si K-nya nih. K-nya setengah dan ada bola biasanya nanti keluar. Ya ini sering kepake banget nanti di endingnya. Ada bola pejal sama ada bola tipis berongga. Jadi bola pejal ya bolanya padat lah ya, kayak bola biliar. Maka si nilai K-nya adalah 2/5 kayak gitu. Sementara kalau bola tipis berongga 2/3. Jadi memang lu harus ngapalin si K-nya. Tapi ya selalu gue bilang jangan hafalan lah ya. Biasain pakai aja. Semakin sering kita pakai semakin hafal gitu si penggunaan atau si nilai K-nya kayak gitu. Itu adalah 2 basic utama yang harus kalian pelajari sebelum akhirnya masuk ke bagian-bagian penting di dinamika rotasi.